Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wattabi'ihim bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Idul Adha, Idul Kurban. Mudah-mudahan dengan kita bergembira merayakan Idul Adha ini, kita bisa makin memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan untuk mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak lupa kami berwasiat kepada diri pribadi kami dan para hadirin sekalian, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, setiap manusia sebagai hamba Allah pastilah akan mendapatkan ujian. Tidak ada satupun hamba Allah yang tidak mendapatkan ujian. Kadangkala ujian tersebut berupa sebuah kenikmatan, tetapi kadangkala pula ujian tersebut berupa sebuah musibah, berupa sebuah penderitaan. Tidak ada satupun hamba-hamba Allah yang luput dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang soleh, bahkan para nabi sekalipun, semuanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan menguji kamu sekalian. Hatta na'lamal mujahidina minkum, hingga kami mengetahui siapakah di antara kalian orang-orang yang benar-benar berjuang. Was-sabirina, dan siapakah di antara kalian orang-orang yang benar-benar bersabar. Walanabluwa akhbarakum, dan kami benar-benar akan menguji kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuannya adalah karena Allah ingin meningkatkan, Allah ingin menguji kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi, makin kuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian yang akan diterima pun akan makin berat. Karena beratnya ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas dan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagi seorang hamba, yang terbaik ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, apakah itu musibah, penderitaan, penyakit, atau ujian apapun, maka di antara hal penting yang harus dilakukan adalah senantiasa ridho, menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekalipun merasa sedih, merasa susah dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terimalah semua takdir, semua ketetapan Allah dengan penuh keikhlasan. Yang selanjutnya adalah ketika kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk selalu berhusnudzon, untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan sebuah takdir kepada hambanya yang buruk-buruk. Allah pastilah menetapkan takdir yang baik-baik. Selalu ada hikmah kebaikan di balik setiap takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Karenanya sekali lagi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, tetapi berhusnudzonlah, berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik setiap ujian dan musibah pastilah ada hikmah, ada kebaikan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Anas berasal dari Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasul pernah bersabda, Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhtu. Inna 'idhamal jazaa, sesungguhnya besarnya balasan pahala dari Allah, ma'a 'idhamil bala, seimbang dengan besarnya ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, ketika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberi kaum tersebut ujian. Allah akan memberi cobaan kepada kaum tersebut. Famar ridho falahur ridho, maka barang siapa dari kaum tersebut ridho, ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, falahur ridho, maka dia pun akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sakhtu, tetapi barang siapa yang tidak ridho, barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang membenci ketetapan Allah tersebut, maka dia pun akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, marilah kita terima, marilah kita jalani setiap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan ujian dan cobaan ini karena cintanya kepada kita. Allah tidak ingin kita sebagai hambanya yang dicintai jauh-jauh dari Allah. Allah ingin agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ambil hikmah dari setiap ujian yang kita alami, bahwa kita harus makin bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada zat yang sangat kita cintai. Dengan seperti itu, mudah-mudahan ketika kita makin meningkat rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Kemudian selain kita berkeyakinan bahwa ujian ini adalah tanda bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak hanya mendekat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya kita dengan banyak memohon ampunan kepada Allah atas segala salah dan khilaf, atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mari kita jalani kehidupan ini, segala sesuatu yang buruk-buruk, dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, marilah segera kita hiasi, kita ikuti
di belakangnya dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan kita dan menghapus segala salah dan dosa kita, sehingga kita bisa menjalani setiap ujian dan cobaan dengan ringan. Terakhir, marilah kita ingat nasihat yang pernah disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putra-putranya. Pada suatu ketika Luqman Al-Hakim pernah memberikan nasihatnya. Ya bunayya, wahai anak-anakku, sesungguhnya emas dan perak diuji dengan menggunakan api, dan sesungguhnya orang-orang mukmin pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah, cobaan, penderitaan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan kita bisa lulus dari setiap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk menjalankan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu ta'ala fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.